Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakira Gema Zaira dari Prodi Pendidikan Matematika akan membahas masalah signifikansi pendidikan multikultural terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 4 topik. Yang pertama yaitu konsepsi pendidikan multikultural, yang kedua yaitu tujuan dan strategi, problem kelompok minoritas di Indonesia, dan topik yang utama dan terakhir yaitu signifikansi pendidikan multikultural bagi kelompok minoritas. Topik pertama yang akan saya bahas yaitu konsepsi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bisa didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Simpel kata, istilah pendidikan multikultural menggambarkan isu-isu dan problematika pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan multikultural haruslah meliputi toleransi, tema-tema tentang perbedaan etnokultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokrasi dan pluralitas, dan subjek-subjek lainnya yang relevan. Semua ini menunjukkan bahwa keragaman kultur mengandung unsur keragaman yang syarat dengan nilai-nilai kearifan. Topik selanjutnya yaitu tujuan dan strategi. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, ada beberapa strategi yang harus dilakukan dalam konteks pendidikan multikultural, antara lain 1. Belajar bagaimana dan di mana menentukan tujuan, informasi yang akurat tentang kelompok-kelompok kultur yang beragam. 2. Mengidentifikasikan aspek-aspek positif individu atau kelompok etnik yang berbeda. 3. Belajar toleran untuk keberagaman melalui eksperimentasi di dalam sekolah dan kelas dengan praktek-praktek dan kebiasaan yang berlainan. 4. Mengembangkan perilaku-perilaku yang empatis dan mengidentifikasikan semua kasus diskriminasi serta prasangka sosial yang berasal dari kehidupan peserta didik sehari-hari. Strategi pendidikan multikultural ini tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokrasi. Topik yang ketiga yaitu problem kelompok minoritas di Indonesia. Kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, sehingga mereka diperlakukan secara tidak sederajat atau tidak hadir dalam masyarakat di mana mereka hidup. Oleh karena itu, mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang dihadapi di berbagai daerah Indonesia adalah masih banyak diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik etnis maupun agama, maupun strata sosial, padahal mereka sebagai masyarakat atau suku bangsa harus diberlakukan sama dengan kelompok mayoritas lainnya. Hal ini terjadi sejak zaman kolonial Belanda, lalu dilanjutkan oleh rezim Orde Lama dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru, bahkan hingga era reformasi. Selanjutnya, topik utama dan terakhir yaitu signifikansi pendidikan multikultural bagi kelompok minoritas. 1. Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Pelaksanaan pemberian pendidikan multikultural di lembaga pendidikan diyakini menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmoni yang terjadi dalam masyarakat sebagai salah satu side effect dari kepluralismean masyarakatnya. 2. Sebagai upaya agar siswa tidak tercabut dari akar budaya. Dalam era globalisasi, masuknya budaya asing yang sangat bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia merupakan ancaman yang sangat serius bagi peserta didik. Dikarenakan beragamnya budaya di dalam maupun di luar negeri,
maka peserta didik dan mahasiswa sangat perlu diberi materi mengenai pemahaman multibudaya atau pendidikan multikultural agar peserta didik tidak kehilangan arah dan tidak tercerabut dari akar budayanya. Yang ketiga yaitu sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Dalam melaksanakan pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikultural dapat dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah berikut. Pertama, mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti sekarang ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan dan misi serta fungsi setiap jenjang dan unit pendidikan. Kedua, mengubah teori kurikulum tentang konten. Teori kurikulum tentang konten atau kurikulum konten haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang memuat fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang juga mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan skills yang harus dimiliki peserta didik. Ketiga, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosek-bot dan politik tidak boleh hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang memposisikan peserta didik sebagai makhluk sosial, budaya, politik yang hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa yang harus diseragamkan oleh institusi pendidikan. Keempat, mengubah proses belajar. Proses belajar yang mengandalkan peserta didik belajar secara individualistis dan bersaing secara kompetitif individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan metode belajar kelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi positif. Kelima, evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.